jumpa lagi dengan Miss Ayu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak, siapkan modul tematiknya, buka halaman 20. Oke, pada halaman 20 kita akan belajar menjelaskan isi dongeng. Nah, di dalam dongeng, anak-anak pasti membaca sebuah cerita dari awal sampai akhir. Nah, untuk kita dapat menjelaskan isi dongengnya, kita perlu memperhatikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh isi dongeng tersebut. Yang pertama, kita menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa untuk menanyakan sesuatu. Oke, yang kedua, di mana? Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kapan terjadi? Ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya, siapa? Untuk menanyakan orang. Selanjutnya, mengapa? Untuk menanyakan sebab terjadi sesuatu peristiwa. Selanjutnya, bagaimana? Nah, bagaimana ini untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sebuah peristiwa. Oke, dari beberapa pertanyaan ini, anak-anak akan bisa menjawab dengan melihat isi dari dongeng tersebut. Contoh, mari kita bersama-sama ya. Di halaman 20 ada dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Nah, di dalam dongeng ini menceritakan tentang seekor ayam jago baru. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengetahui isi dongengnya? Terlebih dahulu, anak-anak harus baca dulu dongengnya. Anak-anak harus pahami apa saja, terus misalnya di mana peristiwa dalam dongeng itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, untuk berlatih, mari kita bersama-sama di halaman 21. Nah, anak-anak bisa menjawab jawabannya di samping ya. Contohnya, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Langsung jawab di sampingnya dengan melihat dongeng tentang ayam jago baru. Selanjutnya, yang kedua, pada akhir cerita apa yang dikatakan oleh ayam jago baru? Nah, di sana ada kalimat tanya, apa? Anak-anak bisa juga menjawab dengan melihat isi dari dongeng ayam jago baru. Seterusnya sampai selesai. Nah, anak-anak harus belajar memahami atau mengetahui dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada. Oke, semangat ya. Selanjutnya kita belajar tentang, perhatikan misalnya di depan, sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Oke, jika beberapa hari yang lalu kalian sudah belajar sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan, sekarang kalian belajar sifat komutatif pada perkalian. Nah, bisa kita tulis seperti ini. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Ya, yang kedua, 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. Anak-anak bisa cek di rumah, 5 kali 2 hasilnya berapa dan 2 kali 5 hasilnya berapa. Apakah benar-benar sama? Ya, silakan dicek di rumah ya. Ini contoh yang Miss Ayu sudah berikan. Anak-anak silakan berlatih dengan mengerjakan soal yang ada di halaman 22. Oke. Selanjutnya, kita buka halaman 23. Nah, di sini kita belajar tentang memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya di halaman 23 ini ada gerakan gajah. Ada seorang anak yang meniru gerakan gajah. Nah, selanjutnya lagi, anak-anak di rumah bisa meniru gerakan hewan, contohnya kupu-kupu, dengan menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Ya, Miss Ayu yakin anak-anak semua pintar-pintar dalam meniru gerakan
Contohnya dari lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Oke anak-anak, kita lanjut halaman 24. Nah, di halaman 24 ini bersama teman atau bersama kakak atau adik, atau mungkin kalau nggak ada adik bisa teman-temannya yang ada di sekitar rumahnya, tapi nggak boleh jauh-jauh ya. Nah, bisa mengikuti gerakan hewan, yaitu gerakan kuda, bebek, kelinci, dan katak. Oke? Nah, untuk gerakan-gerakan ini kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing. Misalnya kalau kalian tidak punya teman atau saudara, kalian sendiri ya yang mempraktekkan gerakan ini. Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran 2. Tetap semangat ya. Menemukan isi dongeng. Nah, tadi kita bisa menjelaskan isi dongeng. Sama, ketika kita bisa menjelaskan berarti kita sudah temukan apa-apa saja yang ada di dalam dongeng itu. Nah, kembali lagi anak-anak membaca dongeng tentang ayam jago baru dan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada. Contoh, siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Siapa saja tokoh dalam dongeng ayam jago baru tadi? Nah, contoh, salah satu contohnya adalah, tokohnya adalah ayam jago. Yang kedua, ada si burung hantu, dan seterusnya. Nanti anak-anak yang cari sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti anak-anak banyak menemukan perbedaan atau yang namanya keberagaman. Tidak usah jauh-jauh, di dalam rumah kita saja, di dalam keluarga kita saja, pasti kita menemukan yang namanya perbedaan. Aku suka makan telur ceplok, tapi adekku suka makan telur rebus. Ya, itu namanya perbedaan. Nah, dari perbedaan ini, anak-anak dan Miss juga bisa belajar bahwa semua orang yang ada di sekitar kita memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan yang ada, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa saling melengkapi. Ya anak-anak ya, bukan saling bertengkar, tidak saling mengejek, bukan saling melihat misalnya, kamu itu nggak bisa ini, kamu suka itu, aku suka ini, harusnya kesukaan kita harus sama. Tidak boleh ya. Oke, di halaman 24 ini, di sana ada keterampilan kinerja praktik. Anak-anak menulis setiap anggota keluarga yang ada di rumahmu, contohnya mulai dari ayah, ibu, adik, dan seterusnya. Dan kalian menulis sifat apa yang paling kelihatan bahwa itu sangat berbeda sekali. Misalnya, kalau ayah lebih tegas, kalau ibu lebih lembut ketika menghadapi kalian sebagai anak-anaknya. Terus, kalau adiknya misalnya suka cengeng, suka nangis, lebih sering sekali menangis. Nah, itu adalah salah satu perbedaan yang ada di rumahmu. Silakan kalian isi di kolom yang sudah tersedia paling bawah halaman 24. Ya, pembelajaran ini cukup sampai di sini. Jika anak-anak kurang paham atau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bertanya kepada Miss Ayu atau kepada Miss Dwi, wali kelas 3B. Ya anak-anak ya, tetap semangat, jaga kesehatanmu. Sampai jumpa. Dadah.